atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami dari kelompok 4 ingin menyelesaikan salah satu tugas video mata kuliah Teori Puisi dengan dosen pengampu Ibu Nur Khalifah SPD MPD dengan judul materi Struktur Fisik Puisi beserta contohnya. Langsung saja perkenalan diri. Saya Agustin Fajar dengan NIM A11123079. Saya Haikal dengan NIM A11123070. Saya Salma Hira dengan NIM A11123058. Saya Rizka dengan NIM A11123052. Saya Nuralia Gulawi dengan NIM A11123056. Saya Nurulain Kumataripu dengan NIM A11123088. Saya Nur Ainun dengan NIM A11123064. Baik, langsung saja di presentasi dari kami. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang puisi dan struktur fisik puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi atau sajak adalah ragam sastra yang umumnya terkait oleh rima, irama, mantra, dan penyusunan larik serta bait. Biasanya, puisi akan berisi ungkapan dari penulisan tentang emosi, pengalaman, atau bahkan kesan yang dituliskan dengan gaya bahasa yang baik sehingga akan berirama serta indah ketika dibaca. Menurut Waluyo 1991, struktur fisik puisi adalah struktur yang membangun puisi dari luar. Struktur fisik puisi adalah sarana yang digunakan oleh para penyair untuk mengungkapkan hakikat yang ingin disampaikan melalui puisi. Puisi sendiri tersusun dari bahasa yang indah, mengandung makna, ditulis melalui bentuk bait-bait. Bait selanjutnya adalah rumusan masalah. Mengutip melalui buku berjudul Memahami Unsur Fisik dan Batin Puisi 2022, unsur fisik puisi terdiri dari 6 unsur, yaitu tipografi, diksi, versifikasi atau irama dan nirama, bahasa figuratif atau majas, imaji, dan kata konkret. Baik, saya akan menjelaskan struktur fisik puisi. Yang pertama yaitu tipografi. Dikutip dari buku Konsep Dasar Kesusastraan 2018, karangan Rian Damariswara. Tipografi dalam puisi adalah aspek bentuk visual yang berupa tata hubung dan baris. Bentuk visual puisi tak harus selalu dari tepi kiri ke kanan, melainkan bebas tergantung kehendak penyair. Tipografi dapat juga disebut susunan penulisan huruf dalam puisi, seperti pemilihan tanda baca, huruf besar atau kecil, dan lain-lain. Sebagai contoh, tipografi dalam puisi Tragedi Winka dan Sika, karya Tutarji Kolzum Bakri. Tipografi dalam puisi dapat memberikan kesan visual dan memengaruhi cara puisi tersebut dibaca dan ditafsirkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur fisik puisi yang kedua, yaitu diksi. Dilansir dari buku Berpikir Cerdas dengan Bahasa Indonesia pada tahun 2021 oleh Rahma Barokah TJ, diksi adalah pemilihan kata yang digunakan untuk menyusun puisi. Pemilihan diksi memperhatikan unsur estetik. Bisa disimpulkan bahwa diksi adalah sebuah pemilihan kata yang tepat, padat, dan mengandung makna, serta menggambarkan suasana. Contoh dari diksi yang digunakan dalam puisi adalah Sang Surya, kata ganti dari matahari. Berikutnya, menggapai asa, kata ganti dari mengejar cita-cita. Contoh berikutnya itu remuk redam, kata ganti dari hancur. Yang contoh berikutnya angkuh, kata ganti dari sombong. Pilu, kata ganti dari sedih. Nah, itulah contoh dari penggunaan diksi pada struktur puisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur fisik puisi yang ketiga, yaitu versifikasi rima. Rima puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengulangan bunyi yang berselang, baik dalam larik sajak atau pada akhir larik sajak yang berdekatan atau secara singkat. Rima itu sendiri dapat dikatakan sebagai pengulangan bunyi yang ada dalam kata maupun suku kata yang ada dalam puisi. Berikut adalah beberapa contoh rima bersajak.
AABB rima dalam pola ini 2 baris berturut-turut dari rama, lalu 2 baris berikutnya juga. Rima ABAB, setiap baris bergantian berirama. Rima AAAA, semua baris dalam puisi mempunyai rima yang sama. Rima ABCB, pola ini memiliki baris kedua dan keempat berima, sedangkan baris pertama dan ketiga tidak berima. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur fisik puisi yang keempat, yaitu bahasa figuratif atau majas. Mengutip melalui buku berjudul Majas, Pantun dan Puisi tahun 2017, majas adalah gaya bahasa yang digunakan dalam bentuk kiasan, ibarat, dan perumpamaan dengan tujuan untuk memperindah sebuah makna dalam puisi. Sederhananya, majas atau bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk menyampaikan sesuatu dengan menggunakan kata-kata yang mengandung makna kiasan. Majas dibagi dalam beberapa kategori, yaitu yang pertama majas perbandingan, yang kedua majas pertentangan, yang ketiga majas penegasan, dan yang keempat majas sindiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur fisik puisi yang kelima, yaitu imaji. Imaji atau imagery dalam puisi merujuk pada penggunaan bahasa yang menggambarkan dan membangkitkan indera atau pengalaman sensorik pembaca. Imaji bertujuan untuk menciptakan gambaran yang kuat dan hidup dalam pikiran pembaca, mengajak mereka merasakan atau membayangkan suasana, objek, atau situasi yang diungkapkan oleh penyair. Puisi seringkali memanfaatkan imaji untuk menyampaikan emosi, konsep, atau pengalaman secara lebih intens dan mendalam. Imaji dalam puisi dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu imaji visual atau penglihatan, imaji auditif, Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur fisik puisi yang keenam, yaitu kata konkret. Mengutip melalui buku berjudul Pengantar Teori Sastra 2008, kata konkret adalah kata-kata yang ditangkap melalui indera. Dalam puisi, kata konkret atau kata konkret adalah kata-kata yang merujuk pada objek atau makhluk yang dapat diindra atau dirasakan secara konkret. Kata-kata ini menciptakan gambaran visual yang jelas dalam pikiran pembaca karena merujuk pada sesuatu yang dapat dilihat, diraba, didengar, dicium, dan dirasakan dengan panca indera lainnya. Berikut adalah contoh penggunaan kata konkret dalam puisi. Contoh 1, di tepi pantai yang luas dan tenang berkumpul kelopak-kelopak bunga laut yang cantik. Dalam contoh ini, pantai, kelopak, dan bunga laut adalah kata-kata konkret yang menciptakan gambaran yang jelas. Contoh 2, suara langkah kaki jalanan yang ramai, awan putih menari langit biru. Langkah kaki, jalanan, awan, dan langit biru adalah kata-kata konkret yang memberikan gambaran visual. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.